Selamat malam teman-teman, selamat datang di Forum Metamind edisi Juni 2026. Nah, di sini semua udah open camp. Di sesi hari ini kita akan membahas topik Integrative Learning Strategies, from Learning Activity to Productivity. Topik ini menarik nih, karena banyak dari kita nih melakukan activity learning. Banyak ikut training, banyak baca buku, tapi apakah semuanya itu benar-benar menghasilkan perubahan dan meningkatkan kinerja kita? Banyak orang yang terjebak dalam aktivitas belajar, tapi kesulitan untuk mengubah pembelajaran tersebut menjadi tindakan nyata dan hasil yang terukur. Untuk itulah Forum Metamind pada hari ini menghadirkan narasumber kita yang mempunyai background di bidang pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran, dan pelatihan profesional. Beliau adalah Bapak Wahyudi Akbar, seorang neurosemantik master trainer yang pertama di Indonesia, yang juga freelance trainer di PT Metamind Tata Cendekia, dan seorang corporate learning strategist. Nah, pada sesi hari ini akan dibagi dua bagian. Sesi pertama, Pak Wahyudi Abad akan mempresentasikan materinya. Setelah itu baru kita akan buka tanya jawab. Dalam tanya jawab ini bisa ditulis di chat ataupun teman-teman bisa raise hand nanti. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut narasumber kita dengan penuh semangat. Bapak Wahyudi Akbar, silakan. Thank you Bu Vivi, thank you untuk introduce-nya dan thank you ke Metamind untuk kesempatannya di malam hari ini. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas. Malam Bu Novi, Bu Dele, Bu Mar, dan Bu Nurhalima. Ini berarti Bu Ilin. Bu Ilen ya? Bu Ilen. Sorry Bu Ilen. Selamat malam Bu Ilin. Lalu kemudian, oke teman-teman semuanya, thank you untuk kehadirannya di malam hari ini untuk kita dapat belajar bersama-sama. Ya, jadi malam hari ini selama 90 menit ke depan, jadi saya akan share terkait dengan learning strategies, di sini integrative learning strategies, dan ini berhubungan dengan pekerjaan saya sehari-hari, yaitu adalah di learning and development di di sebuah perusahaan, dan membuat saya sangat interest tentang bidang ini, dan saya akan sharingkan. Oke, jadi saya akan pakai corporate learning strategies gitu ya. Corporate learning strategies, ini saya pakai AI untuk bikin gambarnya. Jadi di sini kalau ditanya corporate learning strategies itu apa, memang judulnya adalah integrative learning strategies, tapi saya lebih sering menggunakan kata corporate learning strategies. Nah, maksudnya apa dari corporate learning strategies ini? Saya membuat sebuah definisi, yaitu adalah saya sebagai praktisi learning and development yang berperan sebagai business partner di sebuah organisasi ataupun perusahaan, yang dimana menghubungkan aspek bisnis, lalu kemudian juga memperhatikan dinamika tim atau budaya, dan kemudian proses berpikir serta kompetensi dari setiap individu yang ada di organisasi tersebut. Yang tentunya tujuan utamanya adalah bagaimana proses pembelajaran dapat mendukung pencapaian objektif bisnis. Ya, jadi itu yang paling main utama dari si corporate learning strategies ini. Jadi kalau ditanya corporate learning strategies itu gimana gitu? Bagaimana kita men-create sebuah proses pembelajaran yang kemudian dengan sebuah tujuan untuk mencapai objektif dari bisnis tersebut. Nah, metode yang saya pergunakan sebagai corporate learning strategist yang paling utama udah pasti neurosemantic sebagai fundamental. Lalu sekarang saya juga lagi mendalami sebuah talent development capability model, ya, sedang dalam proses untuk ikut ujiannya nanti di bulan Agustus. Ya, di sana ada capability model ini, talent development capability model ini membahas 3 capability besar, walaupun di dalamnya ada sub-skill lagi, jadi total ada 23 capability yang dibahas di dalam talent development capability model ini.
Namun detailnya yang saya pakai udah pasti adalah neurosemantic dan NLP karena itu sangat fundamental bagi saya, udah istilahnya udah mengakar lah ya, udah mengakar banget. Oke, nah dan kenapa penting kalau kita melihat corporate learning strategies ini? Ya, kita sama-sama tahu bahwa untuk membuat sebuah perusahaan mampu mencapai objektif bisnisnya, maka dibutuhkan orang-orang yang dapat mensupport perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut tidak berdiri, dia tidak hidup, tapi ya dia juga nggak mati gitu. Dia ada orang di dalamnya yang membantu perusahaan tersebut untuk mencapai. Nah, orang-orang inilah eh, tentu kita yakin kalau orang yang kompeten ini maka dia akan mampu mendukung mencapainya objektif bisnis tersebut. Kalau orang-orangnya tidak kompeten, maka otomatis ya kita tahu kalau seseorang tidak punya kompetensinya, dia tidak kompeten di dalam bidangnya, ataupun dia tidak mampu beradaptasi dalam perusahaannya, maka otomatis perusahaan itu akan berisi dengan orang-orang yang ya, yang saya pakai kata mediocre gitu ya, maka ya tentu akan berhubungan langsung dengan pencapaian dari perusahaan tersebut gitu. Jadi itu terkait dengan corporate learning strategies dan kenapa corporate learning strategies itu menjadi penting karena punya tanggung jawab untuk bagaimana membuat orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu kompeten sesuai dengan objektif bisnis yang mau dicapai dan bagaimana meng-create sebuah proses pembelajaran ya atau saya sekarang sebutnya learning ecosystem yang akan membantu orang-orang di perusahaan tersebut mencapai sehingga mampu eh, punya capability, punya kompetensi dalam melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, yang dimana tentunya itu untuk mencapai objektif bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, apa yang dilakukan gitu? Sebenarnya simple. Saya sebutnya diagnose, design, integration, report gitu. Atau kalau saya pakai format why, what, how, what if gitu. Hanya saya mengubah katanya lebih pertama adalah tentu kita bicara tentang diagnose. Ya kita mau tahu uh, kita diagnosa dulu kalau di sini pinjam Bu Dele ada orang datang tentu perlu diagnosa sebenarnya sakitnya apa gitu ya. Dia benar-benar perlunya apa. Nah, di sini kita bicara tentang diagnose, lalu kemudian setelah kita diagnose clear, why, apa yang mau dicapai, gap-nya di mana, ada kompetensi gap-nya seperti apa, baru kita dapat desain. Nah, desain ini berarti kita bicara what gitu. Apa yang saya mau desain, kompetensi apa, attitude apa, eh, kompetensi, attitude, knowledge apa yang perlu saya berikan, bagaimana cara memberikannya, dan sebagainya. Desain di sini adalah tidak hanya bicara desain konten, nanti saya akan bahas sedikit. Ya, lalu kemudian setelah kita desain, maka kita perlu integratekan apa yang kita desain. Atau kita sebutnya ya how to-nya gimana gitu. Proses fasilitasinya, proses delivery-nya itu seperti apa. Lalu setelah itu kita tentu perlu buat report. Maksudnya report ini kita perlu dokumenkan, kita perlu dengan sebuah tujuan adalah mengevaluasi sehingga kita tahu what if kalau kondisinya begini maka saya perlu bagaimana gitu. Nah ini adalah 4 cara yang saya lakukan pada saat sebagai seorang corporate learning strategist. Nah lalu tengah-tengahnya ada tiga yaitu adalah pertama apa yang kita diagnose, design, integrate dan report. Yang pertama adalah organisasi itu bicara besarnya. Lalu kemudian setelah organisasi, maka di dalamnya itu ada kelompok, ya kelompok atau divisi ataupun department gitu. Itu bicara kelompok. Nah, yang paling kecil itu adalah individu, orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut, yang automatically dia berimpact terhadap kelompok dan kelompok ini berimpact terhadap organisasi. Jadi sebenarnya ada kalau bahasa kerennya itu adalah makro, meso, mikro gitu. Tapi bahasa saya adalah organisasinya gimana, yang kita perlu diagnose, lalu kemudian setelah itu kelompoknya bagaimana, lalu kemudian kecilnya itu adalah individunya bagaimana. Nah, malam ini saya akan lebih fokus kepada individu. Saya akan fokus kepada di level yang individu. Karena kalau organisasi dan kelompok itu lebih apa ya, lebih luas lah ya gitu. Jadi saya akan berfokus kepada yang di level individu, bagaimana saya menerapkan diagnose, design, integration, dan report ini di dalam kelompok yang individu. Oke, nah pertama kita masuk ke diagnose. Tentu kita di sini ada ada kata tiga kata now dan resource gitu. Utamanya adalah now then. Kalau kita bicara kita sebagai individu di saat ini, ya kita apalagi di sini ada beberapa teman-teman meta coach gitu ya. Udah pasti kita maunya apa nih. Maka
saat ini dan ke depan. Dan kita tahu kita menuju ke depan, kita menuju ke sesuatu gitu. Kita punya keinginan, kita kita punya keinginan, kita punya objektif, kita punya outcome gitu ya. Nah, tentu pada saat saya mau sesuatu, apalagi misalnya saya mau sesuatu yang penghasilan saya adalah 10 juta dan saya ke depannya saya pengen punya penghasilan 50 juta, maka pasti ada perbedaan. Nah, pas ada perbedaan ini, pertanyaan adalah apa yang akan membawa saya ke sana gitu? Apakah istilahnya keajaiban? Tiba-tiba saya duduk, terus tiba-tiba saya akan dapatkan apa yang saya mau? Tentu tidak, gitu. Dan satu hal yang saya sadari adalah yang paling dapat membawa saya ke sana adalah keterampilannya saya. Saya saat ini punya penghasilan 10 juta. Saya mau punya penghasilan 30 juta, 50 juta, atau 100 juta. Maka yang paling utama adalah keterampilan. Keterampilan apa aja banyak. Ya, kalau resource-nya yang membawa saya ke sana itu apa gitu. Menurut saya yang paling utama adalah keterampilan. Minimal saya punya keterampilan berkomunikasi nggak, sehingga saya punya network. Nah, saya punya keterampilan yang dapat membuat saya dihargai 50 juta nggak? Ya. Sehingga saya punya nilai gitu. Dan kalau saya tidak punya nilai gitu ya, saya tidak punya sesuatu yang berbeda, maka otomatis apa yang saya mau tuh ya jadinya mimpi aja gitu. Menjadi mimpi, dreaming aja, dan untuk itulah kalau kita pertama kali bertanya adalah pada saat saya mau berubah, saya mau menjadi lebih baik, saya mau misalnya apapun, kalau saya kebetulan di dunia retail, pas saya ketemu dengan tim, saya mampu jualan dengan lebih banyak. Saat ini jualan saya hanya mampu jualan 50 piece. Saya mau mampu menjual 150 piece. Saat ini saya posisinya adalah di level staff. Saya mau menjadi leader. Saat ini saya udah jadi leader dan saya mau jadi head dari sebuah department. Nah, tentu pas saat kita mau sesuatu yang lebih baik, maka pertanyaan adalah apakah yang saya punya saat ini dapat membawa saya ke arah yang saya mau atau tidak gitu. Tentunya kita tahu bahwa apa yang membawa saya ke hari ini, apa yang membawa saya ke hari ini tidak otomatis membawa saya ke yang saya mau ke depannya. Jadi apa yang membawa saya ke hari ini itu adalah bicara tentang dari before ke now. Ya. Ya. Itu adalah before ke now. Tentu kalau kita bicara now ke then, maka apa yang membawa saya hari ini ya kecuali kalau bahasa orang Medan gitu ya, hokinya lagi tinggi-tingginya gitu ya, kecuali hokinya lagi tinggi-tingginya itu ceritanya beda lagi. Tapi kita tidak bicara ngandalin hoki gitu ya. Hoki pun itu sebenarnya ada bicara skill kan kalau zaman dulu dikatakan bahwa keberuntungan itu adalah pasat kesiapan dan timing itu pas. Nah, artinya ada kesiapan dan timing yang pas yang membantu Anda gitu. Nah, sama. Maka salah satu hal yang sangat saya sadari adalah apa yang mendapat membawa saya ke depan. Maka pertanyaan ke depannya ini apa? Dan untuk yang membuat saya mampu ke sana, pertama adalah bicara resource. Nah, kalau resource bagi saya yang paling utama itu adalah bicara tentang capability, kemampuan saya. Ya, capability. Capability saya yang akan membantu saya mencapai ke tujuannya saya. Apakah saya punya capability-nya? Nah, capability ini nanti ada dua lagi gitu, capability internal sama capability eksternal. Misalnya contoh, saya mau eh, punya penghasilan atau saya mau jualan dari 50 50 piece, saya mau jual jadi 150 piece. Maka pertanyaan adalah saya punya capability dan untuk jualan 150 piece tentu akan berbeda dengan pada jualan ke 50 piece. Mungkin kalau 150 piece saya perlu jualan nggak hanya kepada customer tipe A, tapi saya juga perlu mampu jualan kepada customer tipe B, customer tipe C. Dan untuk jualan kepada customer tipe B dan tipe C, tentu dibutuhkan cara komunikasi yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Dan untuk itu pertanyaan adalah saya punya nggak keterampilan tersebut? Saya punya nggak pengetahuan tersebut yang akan membantu saya untuk
approach dan melakukan pendekatan kepada customer tipe B dan tipe C yang akan ujungnya membantu saya menghasilkan penjualan 150 piece. Lalu saya yang di levelnya staff, sekarang saya mau jadi leader, supervisor, ataupun manager, yang dimana begitu saya jadi manager, apakah saya punya keterampilan dalam memanage orang lain, mendelegasi pekerjaan, mengatur waktu, menghandle meeting, yang dimana dulunya waktu saya di staff, saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan saya perform sebagai staff. Tapi begitu saya naik, ya, maka pertanyaan adalah saya punya capability yang dibutuhkan untuk mendukung saya di posisi yang baru ini atau tidak gitu, atau posisi yang saya inginkan atau tidak. Karena kalau kita tidak punya capability tersebut, ataupun saya mau jadi pengusaha, saya punya capability nggak sebagai pengusaha? Kadang-kadang, seringkali orang berpikir resource atau untuk membantu saya mencapai tujuan saya itu adalah dari luar gitu. Misalnya, oh saya nggak punya duit, kan saya nggak punya modal, maka saya nggak mampu begini. Saya nggak didukung oleh keluarga, maka saya begini. Saya nggak, ya seakan-akan faktor eksternal tidak mendukung saya. Pertanyaan yang sering perlu kita tanyakan adalah, apakah saya punya keterampilan yang mendukung saya untuk mencapai tujuannya saya? Itu yang pertama kali sebenarnya kita perlu cek gitu. Kita mau sesuatu, saya punya keterampilannya nggak? Maka di sini di atas pertanyaan adalah, pembelajaran akan membawa saya kemana? Itu penting. Setelah saya tahu apa yang saya mau, maka saya perlu belajar apa yang akan membantu saya mencapai tujuan tersebut. Atau kita dapat melakukan adalah self-assessment. Ya. Menurut saya itu penting ya untuk kita lakukan self-assessment. Misalnya, kita mau jadi leader, kita mau jadi apa, kita punya keterampilan ke sana nggak gitu. Ya, itu menjadi diagnosa pertama yang kita perlu lakukan kepada diri kita berkaitan dengan saya yang saat ini dan saya yang ke depan. Ya, kalau saya ke depannya mau apa, maka pertanyaan perlu ditanyakan adalah saya punya keterampilan tersebut nggak? Kalau enggak, nah itu good. Berarti kita punya solusi. Justru di situlah kita perlu desain. Ya. Nanti kita perlu desain pembelajarannya yang akan membantu saya mencapai tujuannya saya. Oke, clear? Jadi ini bicara tentang diagnosa dan secara individu ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita diagnosa, kita tanyakan. Hari ini saya mau begini, saya tidak capai, saya tidak berhasil mencapai tujuannya saya. Seringkali kita juga perlu bertanya apakah saya punya keterampilan yang mendukung saya untuk mencapai tujuan saya atau tidak. Keterampilan di sini kalau kita di neurosemantik juga termasuk keterampilan memanage diri, ya, keterampilan berkomunikasi, ada beberapa keterampilan dasar ya, yang menurut saya sangat penting. Paling pertama adalah keterampilan komunikasi. Ternyata saya makin menemukan keterampilan berkomunikasi itu seakan-akan sesuatu yang sangat simpel, tapi ternyata seringkali tidak dikuasai oleh seseorang, sehingga menjadi penghambat dia untuk berelasi, berinteraksi, yang kemudian karena dia tidak mampu berinteraksi dan berelasi dengan baik, itu menjadi penghambat dia untuk naik kelas gitu. Secara karir, secara peluang, itu seakan-akan terhambat. Dan faktornya tuh hanya karena ketidakmampuan menyampaikan pesan, ketidakmampuan untuk berintonasi dengan lebih baik, tidak mampu mengutarakan, mengartikulasikan sesuatu, itu menurut saya ternyata keterampilan berkomunikasi itu satu skill yang seringkali juga menjadi penghalang seseorang untuk mencapai tujuannya. Dan yang berikutnya adalah keterampilan untuk memanage, kalau bahasa kita di neurosemantik adalah state-nya kita, gitu. Atau keterampilan untuk memanage mood-nya kita. Ya, kapasitas saya untuk memanage emosinya saya, state, ya, itu juga dapat menjadi hal yang menjadi penghambat. Misalnya saya lagi down, saya tidak mampu untuk membuat saya jadi semangat. Saya yang lagi kesannya tidak percaya diri, saya tidak mampu untuk memanage diri saya untuk it's fine, untuk let's go for it gitu ya. Sehingga saya selalu terbawa oleh suasana, sedangkan suasana lagi tidak mendukung. Dan saya perlu mampu kuat, bangkit, menjalani atau melakukan apa yang perlu saya lakukan dalam mencapai tujuannya saya. Oke? Nah, jadi ini di diagnosa pertama itu adalah kita lakukan sebuah self-assessment, sebuah reflektif ke dalam. Saya maunya apa, lalu kemudian saat ini saya bagaimana? Apakah saya sudah punya kemampuan ini dalam mencapai tujuan tersebut?
nanti kita perlu aware ya. Seringkali yang terjadi, nanti kita akan bahas sedikit soal illusion of competence. Seringkali kita berpikir kita sudah punya kemampuan tersebut, tapi sebenarnya ya belum, gitu. Baru merasa punya gitu. Ya nanti kita akan bahas hal tersebut. Oke, jadi ini adalah bicara tentang diagnosa. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke ya ini satu hal juga bahasa kita diagnosa itu adalah skill gap sama frame block. Bahasa kerennya adalah mental block lah ya. Cuman saya lagi malas pakai kata mental block aja. Jadi supaya lebih neurosemantic kan kita sering pakai kata frame of mind gitu. Jadi kita harus sebenarnya frame block gitu. Jadi maksudnya adalah tadi antara skill atau sebenarnya ini adalah cara berpikir. Ya, karena ada momen di mana misalnya contoh kita udah ikut training, kalau kita lakukan di kelas atau apa, sebenarnya kita punya kemampuan tersebut. Tapi pada saat kita nggak tahu, misalnya contoh paling simpel lah, berbicara di depan umum gitu. Oh, saya mau presentasi, saya mau bicara depan umum. Oh, udah belajar nih, belajar kemana-mana. Skillnya kalau dia bicara di kamar mandi dia mampu gitu ya. Ataupun dia bicara dengan orang dia mampu gitu. Tapi tiba-tiba pas saat di depan umum, seakan-akan dia nggak mampu gitu. Nah, selalu kemudian dia merasa, oh kayaknya saya belajar belum cukup banyak. Nah, padahal sebenarnya itu bukan bicara skill, tapi itu adalah bicara tentang frame-nya, kerangka berpikirnya yang melimit dia untuk dalam go for it. Gitu. Nah, tapi bagi saya itu juga sebenarnya sebuah keterampilan untuk memanage ataupun menghandle ya frame dari bloknya dia. Nah, itu kita banyak belajar di neurosemantic. Bagaimana kita aware dengan frame of mind kita dan bagaimana kita melakukan proses metastating sehingga kita mampu melakukan proses reflektif yang akan mengupgrade ya, atau mengupdate kita punya limiting frame sehingga menjadi resourceful frame. Nah, itu juga kita perlu cek ini lebih ke benar saya nggak punya skillnya atau hanya soal proses berpikirnya saya gitu. Dan ini saya banyak temukan misalnya pas saat ngajarin orang tentang public speaking ataupun pada saat jualan ketemu dengan customer ini dia tidak cukup nyaman gitu ya. Padahal kalau misalnya ngobrol dengan kita dia fine, nah berarti kan ada sebuah cara berpikir yang berbeda. Nah itu termasuk sebuah skill juga pada dasarnya. Hanya itu skillnya itu adalah di level frame gitu. Jadi ini juga salah satu yang kita perlu diagnosa. Nah buat teman-teman yang hadir di sini, pada saat Anda merasa nggak mampu atau Anda mau belajar, juga perlu cek. Seringkali saya juga menemukan orang akhirnya gila ikut training, ya, kalau bahasa kerennya shopping training, tapi kemudian setelah ikut training semua, tidak dilakukan. Dengan alasan, kayaknya masih kurang deh, kayaknya masih belum cukup deh. Padahal ada kemungkinan besar itu bicara tentang frame-nya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang kita perlu diagnosa. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita diagnosa, kita dapatin gap-nya. Oh, ini tentang skill apa, saya perlu belajar apa, dan sebagainya. Nah, kalau secara organisasi, ini saya kasih tahu dulu, kita perlu desain yang namanya ekosistem. Karena seringkali kalau di dunia learning and development, saya menemukan banyak orang kejebak dengan hanya mendesain konten gitu. Oh, dia nggak ngerti jualan. Eh, Misalnya setelah terbukti ya, dia nggak ngerti jualan gitu. Karena banyak hal yang masa kita di level diagnosa itu, kalau di level organisasi sama di level kelompok, belum tentu itu karena individunya belum punya capacity gitu. Nah, anggap iya, lalu kemudian didesain konten gitu. Kontennya konten tentang cara jualan gitu. Nah, lalu stop di sana. Atau kemudian, oh iya cara ngajarnya gimana? Atau activity-nya. Tapi kemudian stop di sana. Nah, padahal kita tahu pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas. Ya, kalau ada metode 70-20-10, yaitu adalah 20% itu pembelajaran di kelas, 70% itu pembelajaran di floor ataupun di pekerjaannya, 10% ya 10% itu adalah melalui sharing dengan mentor gitu. Ya. Nah, jadi kita juga perlu mikirin desain learning di flow of work-nya itu gimana, bagaimana di dalam proses pekerjaannya itu dia dapat belajar gitu. Sehingga dia tidak perlu tergantung terus sama trainer gitu. Sedangkan trainer nggak mampu setiap hari di sana gitu. Nah, lalu kemudian learning aids, karena pada saat dia kembali ke dunia kerja ataupun kesehariannya,
Alat bantu apa yang akan memudahkan dia akses, akan membantu dia ingat, yang akan membantu dia eh, ya mempraktekkan, ya itu juga menjadi penting. Lalu kemudian kita juga perlu desain teknologinya, apalagi sekarang ya teknologi platform melalui mobile, LMS dan lain sebagainya. Ya, itu juga menjadi penting untuk kita pikirin. Lalu kemudian ya bagaimana kita memastikan apa yang kita desain ini itu adalah bagian dari pekerjaannya dia atau itu masuk ke dalam sebuah penilaian di dalam pekerjaannya mereka. Karena kalau enggak, maka ada kecenderungan orang tidak akan mempraktekkan gitu. Ya, misalnya contoh, saya mau menerapkan tentang mentoring gitu. Tapi mentoring tidak menjadi masuk ke dalam part of daily work-nya dia gitu. Ya otomatis dia ya kenapa saya perlu lakukan, kenapa saya perlu eh, hal tersebut. Nah, itu penting untuk kita pikirin dari awal pas kita mau desain. Lalu kemudian cara penilaiannya gimana dan juga participant style. Sebenarnya nggak hanya style tapi participant demografi. Siapa peserta kita, levelnya apa, dan lain sebagainya. Ini kalau bicara tentang di level organisasi ataupun kelompok tersebut. Nah, kalau untuk individu, apa yang kita perlu perhatikan gitu? Apa yang kita perlu desain? Nah, di sini pas saat kita desain yang pertama kali desainnya yang perlu saya perhatikan adalah meta program saya. Nah, kalau di Neurosemantic kita punya meta program yang mendukung kita belajar dan yang mensabotase kita dalam hal menghambat kita untuk belajar. Nah, waktu kita mau mendesain pembelajaran kita, ini berarti saya anggap saya sebagai individu, saya lagi mau mencari tahu, mau mendesain pembelajaran saya. Misalnya saya mau belajar tentang tadi jualan gitu, keterampilan menjualan. Nah, pas saat saya mau belajar, pertama adalah waktu belajar itu waspada dengan ada orang yang suka cara berpikirnya atau meta program di sini. Ya singkatnya buat teman-teman yang belum familiar dengan meta program itu adalah pola berpikir. Ya, yang sebenarnya di level seringkali udah unconscious gitu, tapi sangat mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan, berucap dan bertindak. Ya, contoh di sini meta program adalah terkait dengan planning style. Jadi ada orang yang planningnya ini opsional sama prosedural. Opsional ini dia butuh variasi, dia misalnya kalau waktu dia lagi planning A, B, tiba-tiba dapat ke D ataupun ke Z, baru kemudian balik ke B gitu ya, itu adalah optional, dia butuh variasi. Nah, kalau prosedural itu adalah clear langkah demi langkahnya seperti apa. Nah, untuk belajar ternyata kita perlu bertahan dengan langkah demi langkah. Jadi pas saat kita mau belajar sesuatu, misalnya tentang keterampilan jualan gitu. Oke, step by step-nya kita perlu lakukan. Jangan misalnya ada 10 langkah untuk jualan dengan baik. Anda baru belajar langkah pertama. Misalnya langkah pertama adalah perlu melakukan approaching kepada customer. Nah, begitu baru belajar langkah pertama approaching, Anda udah, ini gampang, saya maunya langsung closing gitu. Nah, padahal sebenarnya setelah approaching, Anda perlu gali kebutuhan, Anda perlu menyusun proposal, Anda perlu apa, baru kemudian menawarkan produk, handling komplain, baru Anda akan mampu closing gitu. Tapi kalau orang yang kadang-kadang opsional, dia kayak nggak sabaran gitu kesannya. Jadi baru langkah pertama belajar, langkah kedua, aduh boleh nggak saya jump ke langkah kesekian gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada yang benar, nggak ada salah. Tapi di sini kita mau informasikan pada saat kita belajar, bersabar dengan proses. Artinya kita pelajari, misalnya kayak sekarang nih, saya juga punya kecenderungan belajar itu opsional, ya, dan saya perlu memaksakan diri untuk prosedural. Misalnya saya lagi mau mempersiapkan diri saya untuk mengikuti ujian Certified Professional Talent Development itu di bulan 8 nanti. Nah, dan saya perlu belajar sekitar 25 atau 20 ya 25 capability yang dimana setiap 25 itu ada detail-detailnya. Dan saya punya kecenderungan kan dia bagi jadi 3 kategori besar. Ya, saya punya kecenderungan, saya lagi pengen belajar ini, ya saya jam aja gitu. Sehingga saya tidak, efeknya apa? Saya tidak mendapatkan satu gambaran besar alurnya. Nah, pas saya tidak punya gambaran besar alurnya, maka akan membuat saya jadi bingung. Saya hanya kayak ceplok-ceplok-ceplok gitu. Akan berbeda kalau saya paham, oh kenapa dia susunnya seperti ini. Oh satu gini. Sehingga di dalam kepala saya, kalau saya mampu membuatnya jadi prosedural, langkah demi langkahnya, jadi kebayang sama saya, oh habis ini, sehingga kayak kita lagi nonton film. Akhirnya kita clear, oh ternyata seperti ini ya. Nah itulah akan membantu kita untuk mengerti. Nah bayangkan Anda nonton film,
loncat-loncat gitu. Dia ceritanya ini tiba-tiba dia loncat ke ini terus dia loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Kira-kira Anda akan ngerti nggak filmnya tentang apa? Saya dapat katakan umumnya kita nggak akan ngerti. Nah, jadi kalau Anda belajar buat teman-teman yang opsional, ya Anda perlu ya seperti saya juga perlu untuk mengingatkan diri saya. Oke, kembali lagi yuk, kembali lagi. Oke, satu dulu ini kita selesaikan. Ya, walaupun bosan, oke, kita nggak apa-apa tulis, cari cara gitu. Ya, untuk satu persatu. Ya, jadi buat teman-teman yang pas Anda mendesain pembelajaran Anda perlu aware dengan kebiasaan, ya, kebiasaan belajar Anda, kebiasaan berpikir Anda. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah mismatch sama match. Jadi bagaimana Anda bereaksi pada saat Anda mendapatkan informasi tersebut, pas saat Anda belajar. Nah, kalau yang mismatch adalah dia akan gampang untuk mencari perbedaan. Jadi, oh ini kayaknya berbeda deh, bukan nggak kayak gini deh gitu. Jadi begitu dapat informasi langsung mismatch gitu. Kayaknya nggak begini deh. Kayaknya begini deh. Dari pengalaman saya begini deh. Jadi Anda tidak akhirnya isunya adalah saya tidak mendapatkan esensi dari materi yang mau saya pelajari gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau belajar, maka reaksi kita pertama kali yang sangat dianjurkan adalah belajar matching. Artinya kita mencocokkan dengan termasuk pemahamannya kita gitu, termasuk pemahamannya kita, mencocokkan dengan maksudnya dia seperti apa yang membuat dia menyampaikan ini, apa yang membuat dia berpikir seperti ini. Jadi kita berusaha untuk mematch dan mengerti esensi dari materi yang mau diajarkan. Misalnya contoh, pas saya ngajar tentang misalnya saya contoh lagi tentang jualan gitu. Pas kita ngajarin tentang jualan gitu ya, kita ngomong kayak gini gini gini. Nah, kalau yang matching oke, oh kayak gini, oke kita pahami dulu gitu. Sebelum ke mismatch. Nah, ada yang mismatch langsung masuk ke, tapi kalau tipe customernya begini gimana dong? Nanti kalau ini gimana dong? Padahal sebenarnya yang dasarnya belum dikuasai gitu. Tapi udah mismatch aja. Nah, akhirnya tidak masuk, tidak dapatkan apa yang sebenarnya mau diajarkan karena misalnya fundamentalnya. Oh ya, kita perlu pahami dulu bagaimana cara ngomongnya, intonasinya sudah baik atau belum, kata-katanya sudah oke atau belum. Nah, itu kan ada fundamentalnya ya, kayak kita makan ya, kan pas kita mau kan begini dulu gitu. Habis itu setelah Anda ngerti begini, Anda mau mau pakai kiri, mau jungkir balik, mau sambil tidur, mau sambil apa, itu kan udah terserah gitu. Nah, maka pertama kali adalah kita pas saat belajar kita waspada kalau kita punya kecenderungan mismatch, ya, pas saat dengar sesuatu langsung, tapi kalau kayak gini gimana? Ini kayak gini gimana? Akhirnya kita nggak dapat apa yang sebenarnya mau disampaikan. Nah, maka kita penting untuk bahasa kita mendengar, membaca, atau belajar, berlatih. Pertama adalah kita berusaha untuk mencocokkan dulu. Oke, ini seperti apa? Mari kita lakukan dulu, persis seperti yang diminta. Oke, mari kita ikuti dulu proseduralnya, kita match, kita pahami ya. Nah, apa yang diminta dari pembelajaran tersebut. Nah, maka itu penting untuk kita pada saat kita mau mendesain pembelajaran kita, ya kita perlu ngerti terkait dengan meta program yang kita. Lalu kemudian juga ada information size pada saat kita mau menerima informasi, belajar. Nah, ada orang yang cukup global, ya nggak sabaran, sehingga pas saat diajarin, "Yo, intinya apa? Intinya apa? Intinya apa?" gitu ya. Dia maunya intinya saja gitu. Nah, kembali lagi kita tahu kalau di neurosemantic kita punya satu presupposition, the mastery is in detail. Ya, jadi pada bagaimana kita justru mau tahu tentang potongan-potongan kecilnya, nah, secara spesifiknya bagaimana, ya, sehingga baru nanti kita akan buat jadi global gitu. Oh, kalau misalnya buat jadi global, misalnya spesifiknya adalah, oh cara menyapa itu adalah kata-katanya begini, posturnya begini, ekspresinya begini, lalu kemudian kapannya begini, maka kita udah dapatin spesifik perilaku yang perlu dilakukan dan dilatih, baru kemudian, oh oke, berarti kalau mau ketemu, melakukan pendekatan kepada customer, berarti intinya ini ya, gitu. Intinya yang penting ramah ya, gitu. Nah, itu adalah berikutnya. Tapi sebelumnya kita perlu clear dulu dengan apa yang perlu dilakukan secara spesifik. Karena kalau kita tidak sampai ke spesifik, maka otomatis kita tidak akan tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, nanti ini salah satunya termasuk dengan illusion of competence, itu adalah kita hanya punya konsepnya, tapi kita tidak masuk sampai ke level mampu melakukannya. Oke?
Lalu kemudian yang berikutnya adalah referensinya. Pada saat kita belajar, referensinya kita perlu waspada, self-reference atau internal, sama external reference. Nah, maksudnya adalah kalau kita belajar, pada saat saya belajar, terlalu referensinya dengan diri saya adalah, oh, saya yang jadi patokan gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Jadi, kayaknya saya nggak pas. Nggak kayak gitu deh. Karena pengalaman saya nggak begini. Pengalaman saya begono, misalnya. Nah, pada satu self-reference. Nah, pada akhirnya kita jadi sekali lagi tidak mendapatkan sense dari eh, masukan dari eksternal itu. Hanya kita tidak cari keluar. Dan padahal siapa tahu yang kita punya saat ini itu sudah out of date gitu ya, sudah ketinggalan zaman karena based on pengalaman itu sudah lama, udah lampau dan mungkin ada penemuan-penemuan terbaru, ada referensi-referensi yang baru dari luar, tapi karena saya self-reference, maka sangat tergantung dari saya sehingga saya tidak mau mendengar terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita pas kita mau mendesain pembelajaran buat kita, pertama yang kita juga perlu sadari adalah metaprogram, cara kita berpikir. Nah, di sini yang kita anjurkan adalah pertama go yang sisi kanan dulu, baru setelah itu ke sisi kiri. Ya. Jangan mulai dari sisi kiri. Ya, jadi pertama adalah mulai dari prosedur, langkah demi langkah, matchingkan, sesuaikan, lalu kemudian lakukan hal-hal detailnya dan minta masukan dari luar. Setelah itu baru kemudian menurut saya, oh kayaknya dapat begini deh. Oh kalau gitu intinya begini deh. Kalau kayak gini gimana? Nah mismatch gitu. Ada nggak? Oh kalau kayak gitu mungkin ke depannya variasinya dapat seperti ini gitu. Ke B dulu baru C gitu. Jadi pada saat kita mau belajar, kita mendesain pembelajarannya kita, ya lakukan yang sisi kanan terlebih dahulu untuk pembelajaran awal. Setelah Anda dapatkan sense-nya, baru silakan ke ini dulu, ini terlebih dahulu, ya ini yang pertama. Baru setelah itu ke sisi yang sebelah ini. Oke, nah itu yang kita perlu pahami pada saat kita di sini mendesain untuk pembelajaran kita. Ya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, setelah desain, kan anggaplah udah tahu, nah salah satunya kan tadi kita sebenarnya mendesain itu banyak juga ya, tapi saya ngambil meta program terlebih dahulu, ya kita selain desain itu, selain meta program, ya kita juga perlu tahu, kita perlu belajar kemana, cari di mana, materinya apa, ya itu banyak hal yang dapat kita lakukan. Nah, di sini pas kita mengintegrasikan, artinya kita mulai mempraktekkan nih. Setelah kita desain kan kita mau praktekkan nih. Nah, pas mempraktekkan ini, saya pakai konsepnya dari mind to muscle, ya. Nah, ada 5 komponen, ada principle, ada belief, ada emotion, ada decision, ada activity. Nah, pas saat kita belajar sesuatu, ya kalau atau yang kita sering sebutkan di kelas Assessing Personal Genius, apa yang membuat saya tidak mengintegrasikan itu adalah pas saat saya berpikir, saya tahu tapi saya tidak mampu melakukan. Nah, maka bagaimana saya mengintegrasikan pembelajaran saya? Ya, di sini ada komponen principle, ada belief, ada emotion, ada decision, baru kemudian ada activity. Ini menjadi key-nya pada saat kita mempraktekkan itu. Poin pertama adalah principle. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan pada saat kita desain, kita belajar sesuatu, ujungnya adalah memang kita perlu prinsipnya apa. Jadi kita perlu pada akhirnya perlu mampu membuat sebuah kesimpulan. Sebenarnya prinsipnya apa? Dalam konteks misalnya jualan, tekniknya banyak. Kita udah belajar spesifik detailnya. Oke, Anda perlu lakukan ini, Anda perlu lakukan ini, Anda perlu lakukan ini, Anda perlu lakukan ini, Anda perlu lakukan ini. Banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, kita perlu mau bertanya kepada diri sendiri. Jadi sebenarnya prinsipnya apa sih? Esensinya apa gitu? Oh, esensinya adalah ramah sama orang. Esensinya adalah esensinya adalah memahami terlebih dahulu apa kepentingan customer misalnya. Esensinya itu. Nah, nanti tekniknya banyak. Tapi esensinya apa? Nah, kalau kita akhirnya tidak paham esensinya, itu yang kadang-kadang juga membuat kita jadi stres. Misalnya saya udah belajar nih tekniknya cara bertanya seperti ini. Tapi kok ketemu customer yang ini, saya lakukan pertanyaan, tapi kok nggak berhasil ya gitu. Kok nggak masuk ya dengan Bu Vivi, misalnya Bu Vivi ya Bu Novi gitu. Kalau Bu Vivi saya bertanya, oh berhasil nih closing. Ke Bu Novi saya tanya, tapi kok malah dikeselin gitu ya. Dia malah marah sama saya gitu. Ngapain sih lu tanya-tanya melulu Yud gitu. Nah, malah akhirnya
apa disuruh pulang gitu. Nah, itu kan masa kita tidak paham prinsipnya, akhirnya kita kejebak dengan tekniknya gitu. Lalu kemudian komplain gitu. Komplain, yuk ke siapa gitu. Misalnya Bu Delo gitu yang ngajar. Bu Delo, saya udah lakukan nih teknik ini gitu. Nah, maka tadi pas belajar kalau meta programnya dari spesifik kita perlu mampu go ke global untuk mendapatkan sebenarnya esensinya apa, prinsipnya apa. Nah, kalau kita paham prinsipnya adalah pahami kebutuhan customer atau pahami gaya customer. Oh, oke. Maka saya perlu paham dong gayanya Bu Vivi ataupun Bu Novi itu mungkin dua dua cara yang berbeda gitu. Nah, jadi ke prinsipnya gitu. Nah, maka pas kita mau mengintegrasikan sesuatu, kadang-kadang kita merasa nggak berhasil, kita stop, lalu kemudian tidak mau melakukannya lagi karena kita terjebak dengan apa technical, tapi kita tidak paham prinsipnya. Gitu. Kita tidak paham prinsipnya apa. Nah, maka pertanyaan di sini adalah setelah kita belajar detailnya, kita perlu juga bertanya sebenarnya prinsipnya apa ya, esensinya apa. Pertanyaan nomor satu, what's the principle from this learning? Ya, untuk membantu mengintegrasikan. Kita yang belajar coaching, esensinya dari coaching itu apa? Ya. Lalu kemudian as a trainer, esensi as a trainer itu apa? Prinsip as a trainer itu apa? Gitu. Lalu kemudian as a dokter, esensinya as a dokter itu apa? Ya, belajar misalnya kedokteran itu apa? Nah, setiap materi pembelajaran itu pasti ada esensinya, ada prinsipnya. Gitu. Maka kalau salah satu yang kita lihat di Michael Hall, dia selalu ada principle of coaching, principle of training. Karena itu prinsipnya. Ya, sebelum lari ke technical skill-nya. Gitu. Nah, lalu setelah kita paham prinsipnya, maka kita juga perlu pertanyaan adalah, do I believe it? Gue yakin nggak? Gue meyakini itu nggak? Karena kalau kita nggak meyakini, maka pasti udah jadi omong kosong. Itu yang sering kali terjadi. Misalnya ada orang yang mengatakan, sabar, orang sabar dikasihani Tuhan. Dikomplain saya. Orang sabar, orang sabar dikasihi Tuhan. Nah, itu kan sebuah prinsip ya atau sebuah prinsip bagi saya itu sebuah prinsip gitu untuk kita sebenarnya bagaimana kita perlu siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Tapi I believe it nggak gitu. Karena kalau saya nggak believe, mungkin saya dapat mengatakan hal tersebut, tapi nanti akan tercemin ke dalam aktivitinya saya, ke dalam perilakunya saya. Nah sama, pas kita belajar sesuatu, penting untuk kita tanyakan juga setelah saya tahu, oh intinya prinsipnya pengetahuannya begini, maka kita perlu bertanya ke diri sendiri adalah, saya meyakini ini nggak? Atau apa yang perlu saya lakukan untuk membuat saya meyakini hal tersebut? Let's say tadi ya, misalnya tentang customer gitu, bahwa kita perlu memahami orang lain terlebih dahulu. Ya, six first to understand pakai punya Stephen Covey, six first to understand then to be understood. Nah, do I believe it? Kalau belum, ya itu akan menjadi challenging. Maka kalau belum, supaya Anda yakin, apa yang saya perlukan untuk yakin? Gitu. Berapa banyak orang yang perlu saya lihat atau saya perlu ngalamin untuk membuat saya akhirnya jadi yakin. Nah, kalau belum pun ingat untuk experiencing ya. Menurut saya kadang-kadang belief itu mungkin dari dalam ada orang yang tipenya meta programnya itu yang skeptical, yang pesimistik, bukan pesimistik, skeptical, yang butuh convincing channelnya itu butuh berkali-kali atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, baru dia yakin, baru dia believe, maka ya Anda perlu bahasa Anda integrasi itu Anda perlu mengizinkan diri Anda untuk mempraktekkannya terlebih dahulu sampai Anda melihat buktinya gitu. Kalau Anda tidak langsung nolak, maka otomatis ya tidak akan pernah meyakini hal tersebut. Gitu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita mengintegrasikan ke dalam diri kita, apakah saya meyakini apa yang saya pelajari? Kalau tidak, apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya praktekkan, experiencing, sehingga membantu saya untuk meyakininya atau memutuskan untuk tidak meyakininya gitu. Ya, jadi itu nomor dua, pasal kita mengintegrasikan proses pembelajaran. Nah, kalau di apa, kalau kita bicara as a praktisi learning and development, ya salah satunya kita perlu penting untuk mencarikan contoh-contoh bukti-bukti yang untuk membuat mereka minimal 60%, 70% yakin. Karena itu sudah terbukti hasilnya. Bahwa itu pernah berhasil, bahwa itu ada hasilnya. Sehingga membuat mereka jadi believe. Gitu.
Lalu berikutnya adalah emotion. Nah, emotion ini adalah bicara tentang saya benar setelah saya merasakan nggak. Nah, ini poin penting ya menurut saya. Apalagi beberapa hal terakhir saya ngalamin sendiri adalah apakah tubuh saya eh, merasakan pengetahuan itu enggak gitu. Maksudnya pas saat saya belajar sesuatu, saya meyakini how my body feel it. How my body feel it. Misalnya saya belajar tentang jualan gitu. Maka saya perlu untuk juga bagaimana emotion itu adalah bagi saya adalah how my body feel it. How my body feel the knowledge. Ya. Sehingga ada rasanya. Bagaimana tubuh saya ini punya merasakan pengetahuan tersebut, pembelajaran tersebut. Nah, kalau kita bicara ini buat teman-teman yang ikut APG, tolong di-delete dulu ya, jangan pakai yang di kelas sebagai referensi gitu. Jadi ini kalau Bu yang belum ikut APG ya nggak apa-apa. Karena saya melihat banyak teman-teman yang udah ikut APG. Oke, tapi ini cara saya menginterpretasinya. Nah, how my body feel it adalah pada saat kita mulai menggerakkan tubuh ini untuk merasakan pengetahuan tersebut. Misalnya contoh saya tadi bagaimana saya perlu memahami customer terlebih dahulu. Oke, saya tahu nih. Lalu kemudian saya kayaknya yakin deh. Nah, how I move, bagaimana saya merasakan kalau saya melakukan itu bukan kalau saya menggerakkan pengetahuan itu akan seperti apa? Nah, maksudnya menggerakkan itu artinya ya kita gerakin gitu. Kita rasakan di tubuh pengetahuan itu seperti apa. Sehingga kalau pakai contohnya adalah sehingga lama-lama seperti kita udah mampu mengetik aja gitu. Kayak mengetik ya ataupun main handphone tanpa kita lihat, kita sudah mampu menggerakkan melalui tubuh kita. Nah, jadi itu penting juga untuk membuat lama-lama kita punya feel terhadap apa yang kita pelajari tersebut. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang tadi jualan, ya bagaimana saya mengerti customer, oke, how is the, termasuk sebenarnya di sini ada bagaimana activity tersebut dapat mendukung saya untuk feel the body gitu. Lalu kemudian di sini adalah setelah kita feel-nya, maka berikutnya adalah decision. Bagaimana saya punya decision, komitmen untuk mempraktekkan. Tentu kita tahu gitu, pas saat kita belajar, kita tidak langsung pinter. Pas saat kita baca, kita ikut workshop, setelah selesai workshop, ya kita sama-sama tahu, itu tidak membuat saya langsung jadi ahli gitu. Tidak membuat saya jadi expert. Itu pasti butuh saya untuk mempraktekkannya, sehingga saya nanti akan makin baik dan makin baik. Nah, itu adalah decision. Maka komitmennya saya itu apa untuk mempraktekkannya? Itu pertanyaan yang kita perlu tanyakan kita ke diri kita juga gitu. Seberapa sering saya akan meluangkan waktu saya untuk mempraktekannya, untuk melakukannya, what's my decision? Lalu baru setelah itu, apa activity-nya gitu. Maksudnya di activity itu waspada juga, jangan langsung activity yang langsung besar gitu. Misalnya tadi saya mau jualan kepada customer tipe B gitu, yang misalnya ternyata galaknya minta ampun. Nah, bagaimana kita mulai activity-nya, oke, dengan yang galaknya di level 10 kita mulai dengan yang level 4 dulu deh gitu. Kita belajar activity dan kita lakukan pada yang level 4 terlebih dahulu, level 5, level 6, baru kemudian pelan-pelan masuk ke level 10 gitu. Ya, jadi dimulai dari activity yang dapat kita lakukan day by day, yang dimana untuk membantu kita untuk lebih skillful. Ini menurut saya bagian dari strategi untuk mengintegrasikan pembelajaran kita. Seringkali kita, kalau cuma prinsip, itu akan terjebak di dalam konsep saja ataupun belief. Saya ada orang yang belief, mungkin dia beliefnya nggak, katanya sih kalau udah belief 100% pasti lakukan gitu. Tapi saya menemukan ada orang yang secara konsep dia tahu, ya beliefnya mungkin masih setengah-setengah gitu ya. Nah, itu berarti dia hanya stop di tataran konsep. Ya, dia hanya stop di tataran konsep. Itu yang kadang-kadang membuat kita tidak terintegrasi ke tubuh, yang membuat kita hanya tidak tidak keluar gitu skillnya, tidak keluar hasil pembelajarannya, ya tidak terlihat hasil pembelajarannya kita. Nah, maka untuk mengintegrasikan pembelajaran kita, strateginya adalah
dari hasil kita belajar itu semua, maka prinsipnya apa? Dari prinsip ini, saya perlu meng-create sebuah, ya saya perlu meyakininya, saya perlu create kondisi kah kalau memang diperlukan, atau memang saya langsung yakin. Ya, ini kembali ke setiap orang dapat berbeda-beda gitu. Lalu kemudian setelah saya yakin, bagaimana saya merasakan keyakinan tersebut, bagaimana saya merasakan pengetahuan tersebut, sehingga tubuh saya jadi tahu gitu. Jadi pas saat kita, karena ada di level yang kita sebut dengan unconscious competent itu adalah, itu udah di level yang kalau di nggak kepikiran gitu, tapi kita udah tahu aja melakukannya. Nah, itu adalah di level sana. Lalu kemudian kita juga buat decision, komitmen untuk mempraktekkannya, melatihnya melalui aktivitas-aktivitas kecil yang akhirnya membuat kita makin makin kuat dan makin percaya diri. Nah, ini penting ya, activity kecil-kecil itu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi misalnya kita baru belajar nyetir mobil, jangan langsung ke jalan tol gitu. Ya, ke lapangan parkir kompleks dulu. Kecil-kecil, udah makin percaya diri, meningkat, ya, makin lebih baik baru istilahnya cari final boss-nya. Kalau anak muda zaman sekarang kan bilang cari final boss-nya gitu. Nah, jangan apa baru belajar langsung cari final boss. Nah, eh, itu yang membuat kita jadi akhirnya merasa nggak mampu jadinya. Nah, jadi itu bagian dari integrasi. Nah, pada saat kita integrasi, nah di sini izin Pak banyak kata-kata. Kita perlu waspada pada saat kita belajar itu, integrasi itu, ilusi dari kompetensi itu adalah, pertama, kita sifat pembelajarannya pasif. Artinya kita berpikir, kita duduk di kelas, baca buku, kita udah mampu. Baca, kita duduk di kelas, kita dengar, mungkin secara kognitif, ya, di sini pemahaman, kayaknya dapet nih, oh iya kebayang. Tapi, nah ini, karena belum terintegrasi ke tubuh, akhirnya secara suara menjelaskan itu nggak keluar gitu. Kayak kemarin saya latihan pakai Gemini AI gitu ya, live gitu. Secara pengetahuan, jualan tahu. Oke, oh kayak gini-gini. Saya nonton gitu ya. Lalu kemudian saya minta si Gemini-nya, live-nya itu, saya minta, oke sekarang kamu jadi customer begini, kamu akan ngomong begini, gini, gini. Begitu dia ngomong, terus langsung kayak kaku gitu. Ah, nggak keluar gitu. Jadi itu yang disebut dengan belum terintegrasi. Maka penting untuk setelah itu rutin untuk dilakukan. Nah, sehingga mampu mengekspresikan pengetahuannya. Ini ada ilusinya, lalu kemudian tidak mampu untuk menjelaskannya, lalu kemudian ya ujungnya adalah terjebak. Artinya tahu, tapi dia tidak lakukan. Kalau mungkin setelah dia, kayaknya dia tahu, dia dapat mengomongkan secara teori, dia dapat utarakan, tapi pada saat dia lakukan, dia tidak mampu secara spesifik melakukannya gitu. Ya. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya saya hanya merasa mampu, tapi sebenarnya belum tentu benar-benar mampu gitu. Ya, ini yang kemudian berikutnya adalah terjebak di dimensi konseptual. Saya tidak menjelaskan di sini 7 dimensi pembelajaran dari neurosemantik. Kita di neurosemantik ada 7 dimensi, yaitu dimulai dari state, dimulai dari representational, background knowledge, lalu kemudian belief, lalu kemudian konsep, lalu kemudian metal di level metal learningnya, baru kemudian integration, baru untuk jadi 8. Terakhir adalah di pragmaticalnya gitu, di pragmatisnya. Nah itu ada 7 dimensi. Nah, dimensi konseptual adalah salah satu konsep. Secara konsep itu kita mengerti, oke, sebab akibatnya begini, secara konsepnya begini, kita paham gitu. Misalnya saya paham, oh ya namanya jualan, saya perlu memahami customer terlebih dahulu. Oh, saya perlu melakukan pendekatan, saya paham konsepnya. Ya. Tapi tidak sampai ke dimensi integrasi ke tubuh, pragmatis itu artinya tidak sampai melakukannya. Ya, tapi hanya stop di tataran istilahnya kepala lah, nggak sampai ke tubuh gitu. Nah, lalu kemudian ilusi kompetensi berikutnya ini juga sangat menarik adalah seringkali kan buat teman-teman kan ada yang namanya level of competence ya. Level of competence adalah pertama saya sadar saya tidak tahu, eh, unconscious incompetent. Saya tidak sadar saya tidak mampu. Lalu level yang kedua adalah saya sadar saya tidak mampu. Level ketiga adalah
saya sadar saya mampu. Level keempat adalah saya tidak sadar lagi saya mampu gitu. Nah, tentu itu level yang keempat. Kalau level kelima, pengajar dianjurkan untuk mampu sadar atas ketidaksadarannya. Nah, nah, yang paling challenging kan sebenarnya adalah conscious incompetent. Begitu kita sadar kita tidak mampu, itu sebenarnya untuk kemudian masuk ke level sadar saya mampu, itu challenge terbesar. Banyak orang stop di sana. Karena begitu saya sadar saya tidak mampu, kan saya perlu belajar. Nah, namanya belajar, activity-nya itu kan setelah ikut training kan nggak langsung membuat kita ahli. Nah, itu ada strugglingnya loh. Struggling memang gagalnya, terutama pas gagalnya. Nah, itu adalah momen ya yang seringkali menjadi penghambat orang untuk akhirnya jadi mundur karena ada ketidaknyamanan belajar di sana. Nah, jadi kalau kita sebagai learning strategist ya kita perlu sadari jebakan yang disebut dengan jebakan kompeten. Ya, kita merasa kita baca saja sudah ngerti, nontonnya sudah mengerti, ya. Lalu kemudian kita kayaknya kita sudah mengerti, ya. Lalu kemudian secara konsep kita kayaknya kebayang, lalu kemudian kita merasa sudah mampu, ya. Ataupun karena kita tahu itu tidak nyaman untuk dipraktekkan, lalu kemudian kita kembali ke konsepnya, itu seringkali menjadi jebakan kompetensi, ya, kompeten. Nah, maka apa yang kita perlu waspadai? Di sinilah kita perlu belajar untuk pas kita belajar ini mengintegrasikan, ya kita perlu aktif eksperimental sama mengintegrasikan. Maksudnya, ya kita perlu aktif cari tahu, bertanya, praktekin, eksperimen, contoh, oke kayak begini bagaimana, begitu bagaimana, mau eksperimen gitu, mau mendapatkan sehingga kita makin terintegrasi pengetahuan tersebut dengan tubuhnya kita. Lalu pada saat ada sebuah pemahaman, ya kita mau punya gitu. Maksudnya tadi pada saat kita go matching, kita mismatch, ada what if-nya, ada contoh lainnya atau bagaimana dan sebagainya, ya kita mau mengunyah dan mencernanya. Ada kalau kayak gini gimana? Oke, coba saya lakukan. Nah, benar-benar kita mau punya apa yang kita pelajari tersebut. Lalu kita juga belajar untuk mengartikulasikan, menjelaskan. Ya, menurut saya itu salah satu cara untuk belajar juga ya. Mau mengekspresikan pengetahuan tersebut, menjelaskan. Misalnya, ke minimal kalau nggak ada orang yang dapat Anda jelaskanlah pada dinding gitu. Siapa dindingnya nyangkut gitu ya. Tapi Anda jelaskan kepada dinding, pas Anda mampu menjelaskan gitu ya, itu akan membuat Anda jadi aware, oh ya, saya makin ngerti nih maksudnya gimana gitu. Ya. Lalu kemudian kita juga berusaha mewujudkannya di dalam praktek kita sehari-hari, dan dimensi integratif itu artinya Anda merasakan di tubuh Anda, lalu kemudian Anda tahu pragmatis itu Anda skillnya, satunya apa, duanya apa, tiganya apa, empatnya apa, Anda mampu melakukannya. Dan terakhir adalah bersedia, Anda tahu pas saat belajar itu untuk sampai ke level kompetensi itu pasti ada kondisi nggak nyaman. Dan bersedia mengizinkan diri untuk melewati ketidaknyamanan atau rasa canggung di tahap conscious incompetence. Sehingga kita masuk ke tahapan unconscious kompeten. Ya, terakhir ini ke report. Report ini lebih ke membangun budaya belajar yang produktif. Artinya kita perlu tracking ya. Kita perlu tracking pembelajaran kita, feedback, get the feedback. Menurut saya salah satu poin penting pas Anda belajar itu terbuka untuk feedback. Dan feedback itu tolong terbuka untuk feedback yang jangan yang cuma mau Anda dengar aja gitu. Ya, terbuka untuk feedback yang kekurangnya masih di mana, yang masih perlu improve-nya di mana. Walaupun kadang-kadang ngeselin ya, Anda merasa udah lakukan, ya, tapi kok masih dapat feedback yang seperti itu. Ya, jadi menurut saya itu penting di sini saya sebutnya report, artinya Anda membuat sebuah report untuk diri Anda juga, Anda membuat catatan untuk tracking diri Anda, get the feedback. Lalu kemudian, celebrate every progress. Jadi, always celebrate small thing untuk build your self-confidence. Ingat, teman-teman, confidence itu di-build. Artinya, how you build your self-confidence by seeing a small improvement day by day. So, itu penting pas saat kita belajar, karena banyak orang yang tadi mismatch, bahkan dia mismatch atau pesimis gitu ya. Ada improvement kecil, dia akan aduh, ini baru misalnya nilainya tadinya 4, dia dapatnya 5 gitu. Aduh, masih merah nih, nggak ada gue, berarti saya nggak ada improvement gitu. Padahal sebenarnya ada naik 1 gitu. Ya, at least you celebrate dulu gitu. Oke, gue minimal gue ke 5 nih, let's go ke 6 gitu. Let's go ke 7, let's go ke 8 gitu. Nah,
kita perlu juga build a lifelong learner's attitude. Mau belajar seumur hidup lah. Ya, jadi kita perlu build juga. Nah, salah satu attitude-nya adalah sabar. Saya makin menyadari kesabaran itu sangat penting gitu untuk Anda menguasai sesuatu. Seringkali saya melihat banyak orang yang gagal karena tidak cukup sabar. Maunya baru A, B, langsung Z gitu. Dia nggak siap dengan A, B, C, D, E, F, G-nya itu nggak mau maunya langsung ke Z gitu. Ya, jadi build a lifelong learners attitude. Salah satu attitude learners itu menurut saya adalah sabar. Kok basi banget gitu ya. But saya makin melihat itu sesuatu yang sangat penting. Dan terakhir adalah ya find a mentor atau coach. Kita tahu kita tidak mungkin menguasai sesuatu sendirian karena pagi kita belajar sesuatu yang baru ya. Baru udah pasti kita butuh mentor ataupun coach atau seseorang yang memang expert di bidangnya, ya kita minta di mentor gitu, minta cari mentor untuk get the feedback, untuk kita tahu kita punya progress ya. Lalu kemudian ya kita build kita punya attitude sehingga itulah yang akan membuat kita makin baik ya, makin mendekati keterampilan kita butuhkan yang ujungnya pasti akan membantu kita mencapai ke produktivitas yang kita mau, ke hasil yang kita mau. Jadi itu aja untuk mensummary-nya adalah ya at the end sebenarnya integrative learning strategies adalah paling utama hubungkan pembelajaran dengan objektifnya Anda. Karena kalau enggak, Anda mau belajar terlalu banyak tapi nggak jelas tujuannya apa, itu akhirnya juga Anda overwhelm. Jadi dimulai dari mau belajar apa, maka dimulai dengan tanya, gue maunya apa gitu. Gue mau mampu apa, gue mau menjadi siapa gitu, gue mau menghasilkan apa, dimulai dari sana. Baru ditanya, untuk itu gue perlu belajar apa. Lalu kemudian, ya bagaimana kita menggunakan pembelajaran dari waktu ke waktu setiap hari itu sebagai momen pembelajaran yang membantu kita untuk makin lebih baik. Dan pada akhirnya pembelajaran itu perlu dipraktekkan sedikit demi sedikit sehingga terintegrasi ke tubuh. Sehingga tubuh kita itu makin menguasainya. Dan ini yang termasuk waktu saya belajar ya neurosemantic NLP gitu. Makin ke sini saya makin dapat ya di sini saya makin dapat pemahaman terintegrasi gitu. Jadi kayak ya kalau tanya lu kebayang nggak kebayang tapi somehow my body know untuk saya perlu ngomong apa, saya perlu lakukan apa gitu. So itu dulu dari saya. Thank you sudah mendengarkan ocehan saya hampir eh, Oke, 60 menit. oke, 60 menit. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Ada dari Ibu Novi. Ini Ya. dia bertanya, saat akan implementasi bagaimana Hmm. untuk tahu apa ini pakai metode ini, kalau pakai yang kali tidak akan pas Oke. maksudnya, Bu Novi. Ya, boleh dikasih lebih spesifik, Bu Novi? Maksudnya gini kan, kayak belajar coaching ya di APG kan banyak banget tuh ya, ada 14 gitu kan ya. Hmm. Ini pada saat kita pelaksanaan, eh pada saat pelaksanaan itu tahunya bahwa oh pasti pakai yang ini nih metodenya Hmm. untuk case yang ini gitu. Hmm. How to interpret Hmm. mengurainya di sini gitu loh. Kayaknya semuanya pas gitu ya, tapi kan Ya. tidak semua applied untuk any case ya. Ada spesifiknya. Itu Hmm. trial error atau memang we need to kayak misalkan nah kan kalau gini gue lupa lagi tuh nama metodenya X lah misalkan gitu kan ya. Oh ini cocoknya buat ini, buat ini, buat ini gitu. Hmm. Ya. How to learn about that. Tapi kalau Hmm. kita bicara dalam konteks yang lebih luas, artinya pada saat kita udah belajar, kita punya banyak teknik, kita punya banyak metode. Lalu kemudian bagaimana kita tahu kita perlu pakai metode A atau metode B, metode C di Ah, dalam sebuah situasi yang kayaknya mirip-mirip nih. Kita dapat pakai A, B, ah, C, D itu tersebut gitu. Sehingga ah, kita bingung untuk memilih metode mana yang paling cocok gitu ya. ah. Seperti itu. Oke, nah kalau tadi menjawab ke APG dulu ya, kalau buat teman-teman yang izin kalau yang belum cukup familiar, tapi kalau saya lihat sih rata-rata cukup familiar. Jadi kalau di APG ini kita punya 14 pattern, nah sebagai seorang neurosemanticist, ya praktisi neurosemantik, pada kita memfasilitasi seseorang, maka kita punya 14 teknik yang dapat kita pergunakan, lalu kemudian memilih teknik yang mana kita pakai untuk memfasilitasi orang tersebut. Nah,
Kalau itu menurut saya kita perlu kembali. Kalau di APG menurut saya sudah ada di state ya Bu Novi. Maksudnya pattern ini esensinya apa? Tujuannya apa? Pattern ini tujuannya apa? Pattern ini tujuannya apa? Nah, minimal kita pahami terlebih dahulu tujuan dari setiap pattern. Dia dibuat untuk apa gitu. Jadi kita tahu di setiap pattern ini dia punya tujuannya apa. Nah, pas kita udah tahu tujuannya apa, maka kita tinggal meriletkan. Nah, meriletkan di dalam pada saat istilah klien datang berkonsultasi, kita jadi tahu, oh berarti kita perlu pakai teknik ini gitu. Nah, mungkin ada momen kita perlu tadi memvariasikan bagaimana saya kayaknya perlu lakukan dengan teknik ini, baru saya ke teknik C, baru ke teknik A deh. Saya nggak dapat langsung direct ke teknik A karena memang clear ini adalah teknik A, tapi situasinya saya tidak mampu ke teknik A langsung, saya perlu ke C dulu. Yang menurut saya sudah artinya kita sudah makin terintegrasi ya pembelajaran kita sehingga kita sudah mampu lebih fleksibel dalam memilih metode ataupun teknik yang kita mau pakai. Gitu sih Bu Novi. Apakah itu menjawab? Oke, thank you. Menurut saya setiap teknik itu pasti ada tujuannya, metode apapun, kita di bidang apapun, pas kita mau belajar sebuah skill, maka kita pasti ada skill ini tujuannya apa gitu. Walaupun setelah itu kita tahu skill ini dapat dipakai untuk A, B, C. Saya selalu pakai contoh adalah kemampuan saya dalam keterampilan saya ngambil nyendok nasi. Karena saya punya kemampuan untuk menyendok nasi ke mulut, itu apakah hanya dapat dipakai untuk nyendok nasi? Saya dapat pakai untuk nyendok yang lain, nyendok orang lain, bahkan akhirnya dipakai untuk nusuk orang lain. Tapi kan esensi utamanya adalah ini dipakai untuk makan, itu yang propernya gitu. Kalau untuk yang lain itu sebenarnya tidak untuk itu tujuannya, tapi memungkinkan nggak? Yang memungkinkan gitu. Nah itu yang kita perlu paham. Ya, jadi esensinya adalah untuk A. Kalau ditanya dapat dipakai untuk B nggak? Dapat dipakai untuk C nggak? Iya, tapi esensinya bukan untuk itu sebenarnya. Dia adalah untuk A. Opsional dari A sudah kerja, dia bosan dan bagian itu nggak menarik. Yaitu, I think mostly kita punya PR, saya juga punya PR seperti itu. Apalagi merasa udah tahu gitu ya, langsung akhirnya nggak ke detailnya. Tahu-tahu ujiannya keluar lagi. Menarik sih. Hmm. Kalau optional ini, apakah terkait dengan sabar tadi? Karena ketika kita belajar, perlu perlu sabar. Nah, kadang-kadang kita menjadi tidak sabar karena salah satu yang mengganggu itu adalah metaprogram kita. Kita Hmm. optional. Jadi nggak sabar. Udah baca A, pengen tahu akhirnya gimana. Hmm. Sama ketika kita baca buku. Baca buku dari A. Kok nggak Hmm. menarik ya? Akhirnya loncat Hmm. ke bab Ya, berikutnya. can be. Ada juga orang yang prosedural tapi nggak sabaran juga. Eh, Oh, ya. dia siap ngikutin, iya, dia ngikutnya dengan nggak sabaran gitu. Maunya, tapi ya Oh. tetap dia nggak nyaman juga untuk loncat ke jet gitu. Tapi maunya ikut aturan, tapi nggak sabar juga ikut aturan. Tapi kalau mau loncat ke jet nggak nyaman juga. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Nah itu konflik tuh di dalam. Gua nggak sabar, pengennya cepet, tapi gue tahu cepet ini nggak bener, kayak melanggar aturan. Nah itu konflik nggak di dalam. Ada yang kayak gitu. Ada yang ada pertanyaan lain, teman-teman? Silakan. Jika tidak mau raise hand, bisa bertanya di kolom chat. Ini teman-teman yang tidak open cam, apakah ada di belakang kamera? Tertidur kayaknya. Aku jadi berpikir kemarin-kemarin kalau bikin modul tuh bikin aja gitu sebelum belajar NS ya. Kan Hmm. background aku juga di training gitu kan ya. Sekarang Hmm. belajar NS tuh pas bikin modul tuh jadi kayak yang, entar dulu. Jadi kan lebih panjang. Nggak jalan-jalan. Jadi kayak, oh oke. Kalau gue kan ngeliatnya begini ya. Ntar orang lain ngerti nggak ya begini gitu kan. Kalau kemarin Hmm. kan bikin aja gitu kan. Bikin Hmm. aja dalam arti ya. Nggak ngerti itu meta program apa gitu kan. Dan eh, intinya adalah kalau saya bikin modul itu saya memang meyakinkan bahwa mereka ngerti saya mau ngomong apa dan mau menyampaikan apa gitu. Kalau sekarang kan pertimbangannya jadi agak lebih banyak. Cuman Hmm. yang agak
saya jadi keinget tadi Pak Yudi sempat bilang bahwa pahami dulu metaprogramnya di opsional apa enggak dan seterusnya. Tapi pada saat kita menyusun satu materi kan we cannot consider all ya Ya. gitu. So save pointnya di sebelah mana ya? Hmm. Apalagi Kalau nanti kalau di kelas ketemu yang kayak begitu ya. Maka sebenarnya benar, Bu Novi, thank you for sharing it. Suka nggak suka kita as a trainer pasti go ke prosedural ya. Kita nggak dapat go ke optional sih. Maksudnya itu karena kalau dalam konteks learning, kita sama-sama aware. Tadi juga meta program belajar itu prosedural kan. Jadi Ya. kita pasti eh tadi ada bicara skill ya. Maka kita perlu untuk go ke prosedural. Tinggal pas saat di kelas ya kita perlu frame, kita perlu aware aja dengan teman-teman yang optional. Pas saat mereka optional ya kita perlu apa ya, membantu memagari sehingga dia kembali dia oke dengan step by stepnya itu gitu. Pak Yudi, Ya. ada pertanyaan di chat dari Cek Ilin. Hmm. Kalau kita lagi belajar untuk tidak self-sabotase, tapi kita pernah mengalaminya dari luar diri kita. Misal, ada senior yang sabotase karena merasa strata sanat keilmuannya lebih tinggi dari kita. Gimana mensiasatinya? Ini pengalaman pribadi Hmm. sepertinya. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Teh Elin. Kalau kembali ke kita, kalau udah belajar tentang, menurut saya satu satu hal yang kita perlu aware dulu ya, mudah-mudahan ini menjawab. Kalau misalnya ada senior yang sabotase karena merasa strata dan standar keilmuan lebih tinggi dari kita, gimana misalnya. Nah, itu kita tidak dapat hindari, garis kewarasan tuh kita perlu buat dengan sangat jelas. Jadi mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali, kita perlu sangat clear gitu ya, bahwa ada orang-orang yang kayak gitu, maksudnya mereka eh, ya seperti yang dijelaskan di sini, mereka merasa mereka lebih tinggi, sehingga mungkin mereka mensabotase kita, tidak hanya tidak membuat kita punya kesempatan atau bahkan menjelekkan apa yang kita lakukan. Ya kita akan bertemu ada orang yang seperti itu, eh, dan mungkin orang itu juga tidak menyadari, tapi dia punya habit seperti itu aja, with a good intention bagi dirinya, eh, tapi tidak memberikan benefit bagi kita. Jadi menurut saya yang pertama adalah kita perlu mampu dulu protect diri kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, sebenarnya saya membayangkan ya, misalnya orang ini dia akan mungkin saya akan kesel, saya akan ngambek gitu ya, saya akan apa gitu. Jadi kalau memang saya punya kembali ke intention saya juga pertama, saya mau apa dari sini? Ada keperluan saya untuk eh, kolaborasi nggak dengan orang tersebut? Ada keperluan saya untuk bekerja sama nggak dengan orang tersebut? Maksudnya ada kepentingan yang ini nggak gitu? Kalau iya, berarti saya perlu mikir bagaimana communicate nih, karena cara dia akhirnya tidak membuat saya jadi lebih baik gitu. Misalnya tidak jadi lebih sehat, tidak membuat saya lebih ya lebih baik. Artinya akhirnya malah tidak membuat saya jadi lebih baik lah, tidak membuat saya bukan tampil ya, tapi dia membuat saya jadi lebih kompeten gitu misalnya. Maka saya perlu mikirin cara mengkomunikasikannya. Tapi kalau ternyata ini tidak ada, ya maksudnya kalau nggak ada gunanya ya sudah gitu. Oh ya oke, orangnya begini ya kita cari ke tempat lain gitu. Maksudnya ya pahami aja bahwa orangnya memang seperti itu gitu. Nah, kalau data ada tadi ya, berarti saya perlu pikirin adalah bagaimana saya mengkomunikasikan. Saya mampu komunikasi, cari. Sebenarnya kembali kan kita sama-sama tahu ada positive intention. Sebenarnya intention dia apa sih? Apa sih yang dia sedang cari dari perilaku ini? Dia untuk membuat dirinya lebih baik dan tujuannya apa nih? Dia takut kehilangan sesuatu, dia takut ini kah? Atau misalnya saya nggak tahu, saya barusan kebetulan tadi di kantor ada acara nonton film Devil Wears Prada ya, yang kedua gitu ya. Misalnya kan di situ ada anggap ada atasnya si Miranda. Miranda kan itu cukup ini ya, maksudnya cukup apalagi yang pertama, yang kedua ini sih masih karena saya mau nonton yang kedua kemarin saya nonton yang pertama gitu. Lagi yang nonton yang pertama gitu. Misalnya dia sangat ya sangat mensabotase ya. Bahkan yang kedua juga tadi cukup lah ya. Maksudnya kalau mentalnya nggak kuat sih udah bye-bye gitu. Tapi karena orang-orang yang di sana menganggap ini, istilahnya kan frame-nya adalah ini pekerjaan yang diinginkan oleh semua wanita gitu. Misalkan seluruh dunia mau kerjanya di sana gitu ya.
Aha. Sehingga, nah karena dia orang-orang di sana punya intentionnya seperti itu, ya, dan dia tidak, dan orang yang di sana, yang orang timnya itu tidak punya power untuk mengkomunikasikan, ya salah satunya adalah menelan dan eh, bagaimana dapat fulfill apa yang dikehendaki oleh si senior tersebut gitu, atau si Mhm. atasan tersebut. Tapi kalau misalnya kita ada contoh, ya kalau kita ngambil contoh di filmnya yang si Andy-nya itu, yang di terutama nomor satu, ya akhirnya dia juga berusaha finding membuat dirinya mampu terlihat setara, ya dia mampu membuat dirinya terlihat setara, tapi juga berusaha memahami sebenarnya orang ini ada apa gitu. Nah, satu hal yang saya juga pelajari buat teman-teman waktu kita di MetaCoach, kita punya McCafe, kemarin Pak Freddy ada sharing soal setiap orang itu pada dasarnya punya kekhawatiran, atau kalau bahasa dia fear lah. Kalau saya pakai kata kekhawatiran gitu. Ada worry. Nah, worry tentang masa depan atau worry tentang sesuatu gitu. Mungkin ya kita juga perlu aware apa dia worry-nya dia gitu. Nah, then at the end ya adalah payungnya adalah finding a way to communicate. Setelah kita tahu, do I need to communicate atau saya perlu hanya bersabar menerimanya. Nah, itu jadi decision berikutnya nih. Mudah-mudahan menjawab sih. Oke. Tapi yang paling utama adalah garis kewarasan itu sangat penting untuk kita sadari mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Kalau Ya. gimana kalau saya yang tanya? Pada saat tadi di tahap integrasi itu ada bahwa saya sadar saya tidak mampu berada di tahap itu. Eh, Bagaimana kita tahu itu bukan frame block? Saya sadar saya tidak mampu. Ya, saya Oke. ada di tahap itu. It's a good one. Nah, untuk menjadi pakar, kita perlu loncat. eh, saya sadar saya mampu Hmm. pindah ke next. Tapi pada saat saya menyadari saya tidak mampu, ternyata itu adalah frame block saya. Hmm. It's a good question, Bu Vivi. Nggak sedang mengalami itu kan? Enggak. Ya, itu kalau Hanya saya, mengamati dari apa yang biasanya ada di lapangan itu ya, eh, ya, ada ya, memang terjadi benar. Ada hal-hal orang yang begitu. sebenarnya dia mampu, tapi dia pakai alasan saya belum mampu gitu, Iya. untuk memblocking dirinya. Ya, sebenarnya dapat lihat salah satunya kita tahu itu blocking atau enggak. Ya, kita lihat dari capability. Misalnya dia mau apa, itu pasti akan terlihat lah dia mampu atau enggak sebenarnya. Let's say apa nih, bicara depan umum. Dia anggap misalnya dia bilang dia nggak mampu. Tapi waktu dia tanpa sengaja kita lihat apa, terus kemudian kita lihat dia mampu kok bicara di depan tanpa, let's say non formal gitu. Dia di depan berapa, 5 orang, 10 orang, dia kasih pengarahan atau apa. Nah itu kan berarti dia punya kemampuan. Terus misalnya apa, kita dapat observe ya dari hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau kemudian pas kita minta lakukan sesuatu, lalu kemudian dia bilang, oh saya nggak mampu, ya ada kemungkinan di sana ada ada frame block, ada sebuah blok secara frame yang membuat dia jadi mungkin di situasi tersebut dia khawatir, jadi itu lebih ke soal capability dalam menghandle pikiran, yang mungkin dia ada frame yang ngeblocking dia karena dia khawatir dijudge atau dia khawatir apa, jadi Oke. salah satunya pakai prinsip ini, TOTE. Kalau misalnya buat diri kita, ya kita perlu pakai prinsip TOTE. TOTE itu adalah test, operate, test, exit. Artinya testing. Oke, saya mau tes nih, saya punya kemampuan udah sampai mana. Nah, coba lakukan. Tes, dapatin feedback. Nah, dapatin feedback, oh ternyata udah feedbacknya udah seperti ini. Tes lagi, feedbacknya begini, tes lagi. Sampai, oh ya oke. Nah, berarti baru exit gitu, baru berarti clear, udah selesai. Nah, kalau untuk cara taunya ya, dites gitu. Oke, kayaknya cukup Bu Vivi. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman semua dalam forum Metamain edisi bulan Juni 2026. Kita akan ketemu lagi eh, di edisi bulan depan, bulan Juli, yang akan di-announce oleh Bumar di forum Metamain. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Sip.
Thank you, Civivi. Thank you, Coach Yudi. Thank you Bu Novi, thank you Bu Malam. Vivi dan teman-teman Bu Giotni dan teman-teman semuanya. Thank you. Ya, thank you.